nggak mau basa-basi, langsung aja to the point gimana caranya. Jadi di sini produk digital itu kan banyak ya jenisnya. Aku kasih beberapa aja karena sebenarnya cara jualannya nggak beda jauh antara produk digital satu dengan yang lainnya. Nah, kita ngomongin kayak produk digital itu kan ada kayak template, ada kelas, ada e-book dan segala macam kan. Pokoknya produk-produk edukasi lah yang kita pengen bahas di sini. Jadi kalau misalnya kalian jualan di Instagram punya produk edukasi, itulah yang kita akan bahas di sini. Nah, yang pertama adalah aku geser dulu. Nah, yang pertama adalah kalau misalnya kalian jualannya buku atau e-book, kalian bisa pakai konten yang tipenya adalah review atau tease. Tease itu maksudnya kayak di spill gitu loh, kayak membahasnya soal apa ya, sama aja sih kayak review juga. Jadi kayak kalian bisa bahas kontennya kayak gini. Ini aku ambil dari nama Instagramnya lah, Library Mindset. Dia bagus banget kalau misalnya kalian pengen jadiin referensi kalau kalian jualan buku fisik ya. Kalau kalian juga jualan buku fisik atau maupun e-book, kalian bisa pakai dua referensi konten ini. Jadi kurang lebih ini kelihatannya kayak gini. Ya, kok nggak bisa? Aku buka dulu. Dari sini. Nah, ini kurang lebih tulisannya kayak gini, pakai bahasa Inggris ya, cuman kalian pahamin aja. Jadi dia ngasih tahu dulu buku ini tentang apa sih gitu. Habis itu baru di detik sekian baru dia spill judul bukunya. Nah, bisa kayak gitu, bisa juga kayak, nah ini dia punya banyak varian nih, bisa juga kayak gini misalnya. Nah, ini sama aja kan cara bikin bukunya, cara jualannya maksudnya. Tuh, sama aja kayak gitu-gitu doang. Atau bisa juga ada yang kayak misalnya kayak apa ya? Ini sama. Atau juga bisa kayak dibikin poin-poin. Misalnya ini juga bisa nih. Jadi buku ini adalah buku-buku rekomendasi yang bagus banget menurut dia. Habis itu dia spill judul-judulnya, ini bisa kayak gini. Habis itu kayak kalau misalnya kalian mau bikin carousel, ini boleh lah. Nah, ini disebutin poin-poinnya di dalam bukunya tuh apa gitu. Nah, ini kan di review buku juga kan intinya. Sama kayak gini juga nih. Nah, ini 30 buku yang harus dibaca di umur 30 tahunnya kalian. Nah, ini dikasih tahu bukunya masing-masing kayak gini. Nah, ini review buku juga jatuhnya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Sama juga kalau di akun Indonesia yang ada konten kreator Indonesia namanya Viviatal, followernya banyak ya. Jadi kalau dia bikinnya kayak gini. Jadi dia ngasih edukasi dulu di konten, terus dia bilang bahwa ilmu ini diambil dari buku ini gitu. Terus dia kasih deh summary atau poin-poin dari buku-bukunya tuh membahas apa aja kayak gitu. Baru nanti di akhirnya dia mungkin bisa nyebutin CTA-nya. Kalau misalnya kalian mau beli bukunya, ada di link di bio ya, atau di komentarnya dia suka ngasih kayak gini. Bukunya ada di link bioku nomor 82. Kayak gitu. Kalian bisa kayak gitu. Nah, intinya adalah kalau misalnya kalian jualannya buku atau e-book, kalian bisa pakai konsep bikin kontennya kayak gini. Nah, tapi tentu aja kalau misalnya kalian bikin konten jualan, itu tuh nggak bikin konten sekali habis itu langsung laku gitu. Kalian bisa langsung laku, karena aku pernah kayak gitu. Tapi itu tuh cuman ada di beberapa kasus doang. Nggak setiap kali kalian bikin konten kayak gitu terus otomatis laku. Cuman tetap, jadi kayak misalnya kalian harus bikin sekian konten dulu, harus bikin rutin dulu, tapi tetap konsepnya gini-gini doang gitu. Jadi bukan berarti oh ini nggak bisa nih terus langsung ganti konten lain, bukan begitu. Tapi kontennya begini-begini doang sebenarnya. Cuman kalian ulangin lagi gitu. Konsepnya ya kalian otak-atik sedikit aja gitu loh. Skripnya kalian ganti sedikit, tapi konsep cara pembawaannya sama-sama review atau ngetis bukunya. Nah, itu cara kalian bisa jualan e-book atau buku. Ini aku close dulu lagi. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya kalian pengen jualan kelas atau webinar atau template, kalian bisa pakai carousel. Nah, carouselnya itu kalian isinya pakai covered selling. Oke? Covered selling itu adalah sebenarnya kayak teknik jualan, tapi sebenarnya nggak jualan gitu. Jadi kayak di awal-awalnya tuh kayak cerita gitu, cerita nanti ujung-ujungnya ternyata ada jualannya kayak gitu. Nah, tapi kalian harus tahu cara ceritanya gimana, cerita apa yang harus diangkat tuh kalian harus tahu. Nah, ini pakai contohku sendiri di akun Instagramku yang lama. Nah, di sini ya aku jualan kelas soal
soal gimana caranya bisa ngatur waktu di kerjaannya kita. Nah, karena konsep kelasnya adalah mengatur waktu di kerjaan, maka postinganku itu membahas soal kerjaan, tapi bukan membahas soal mengatur waktunya, bukan, tapi membahas kerjaannya. Jadi kerjaannya itu yang diangkat sebagai topik ceritanya. Nah, itu ada strateginya juga. Jadi kalau misalnya kalian let's say jualan kelas mengatur keuangan untuk pebisnis, untuk UMKM misalnya, kalian jualan cara ngatur uang bisnis, kalian bahasnya adalah tentang bisnisnya, jangan membahas keuangannya dulu. Jadi kalian bahas bisnisnya dulu, misalnya kayak ini loh caranya biar bisnis tuh bisa neken biaya produksi, bisa neken biaya operasional, bisa neken biaya karyawan, atau misalnya judulnya adalah audit pengeluaran bisnismu biar marginnya bisa lebih tinggi, misalnya kayak gitu. Jadi yang dibahas tuh jangan yang deket-deket produknya dulu, tapi ditarik mundur dulu sedikit aja, kayak gitu, ditarik mundur sedikit aja. Nah kayak gini, jadi awalnya kita cerita dulu nih, kenapa kita tidak bisa stop mikirin kerjaan. Jadi sini aku kasih ceritanya dulu nih, ternyata ada loh namanya ada tokoh psikologis tahun 1920-an namanya Bluma Zeigarnik gitu. Terus ternyata dia ceritanya bla 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 gitu, dilanjutin terus. Oh ternyata dari sini mereka dapat aha moment nih, ternyata efek orang-orang tidak bisa melupakan pekerjaan itu ternyata ada loh namanya adalah Zeigarnik Effect misalnya. Oh ternyata orang-orang yang susah melupakan pekerjaannya itu adalah orang-orang yang kena Zeigarnik Effect gitu. Nah dari situ kan mereka jadi punya aha moment tuh. Jadi kita edukasi mereka gitu kan. Akhirnya mereka jadi sadar, oh ternyata saya termasuk yang kena efek ini ya. Oh gitu ya. Habis itu kayak, oh ternyata efek ini tuh ada efek buruknya, ada efek sampingnya gitu. Efek sampingnya sebagai berikut lah. Aku kasih tahu gini. Ternyata orang-orang yang terkena Zeigarnik Effect itu ternyata susah fokus, suka nunda kerjaan, suka banyak kerjaan gitu kan, kerjaannya terlalu sulit. Itu gejala-gejalanya. Terus susah banget disembuhin karena suka nunda, terus suka stres, macam-macam lah gitu. Akhirnya kita jelasin semua itu masalahnya mereka apa, penyebabnya apa, terus cara nyembuhinnya gimana. Nah baru nanti di akhirnya kan kita kasih tahu nih cara nyembuhin penyakit itu gimana, atau cara memperbaiki masalah itu gimana. Nah baru nanti setelah kita kasih tahu, ini loh kalian harus ngelakuin ini. Nah abis itu kalian di akhirnya itu disambungin solusi yang tadi udah kalian sebutin, itu kalian sambungin ke produknya kalian. Contohnya adalah kalau misalnya kita pakai contoh, misalnya kalian jualan kelas keuangan untuk UMKM, terus kalian mengangkat cerita tentang kenapa UMKM tuh suka bocor keuangannya. Akhirnya kalian jelasin kan. Nah akhirnya di ujungnya kalian bilang bahwa oh ternyata penyebab utama UMKM itu keuangannya suka bocor itu karena mereka itu salah dalam mencatat keuangan, antara margin bersihnya, antara profit bersihnya, terus untuk pajaknya, untuk nentuin maksimal hutang yang boleh diambil, misalnya ini contoh aja gitu. Oh ternyata masalahnya ada ini ya. Terus gimana solusinya? Oh ternyata solusinya masing-masing adalah begini. Caranya adalah kalian tuh harus punya table Excel yang bagus untuk keuangannya kalian. Kalian nggak boleh misalnya kalau biaya marketingnya udah habis, kalian udah nggak boleh jalanin promosi lagi karena harus nunggu bulan depan untuk nunggu biaya marketingnya lagi gitu misalnya. Terus biaya gaji karyawan dan gaji kalian sebagai founder itu harus ada sekian, harus peraturannya harus begini. Nah kayak gitu. Jadi kayak dikasih solusi singkat terkait masalah mereka. Nah kemudian pas kalian jualan produknya itu diposisikan sebagai seolah-olah tuh kayak cara cepat untuk mengatasi masalah tadi gitu. Jadi masalahnya kan udah disebutin nih, terus solusinya udah disebutin. Nah produk kalian itu diposisiin sebagai sesuatu yang menyelesaikan masalah yang sama juga, cuman menyelesaikannya lebih cepat, lebih mudah, lebih murah misalnya. Jadi ada nilai tambahnya, yaitu lebih cepat, lebih mudah, lebih murah misalnya. Kalian bisa pilih salah satu lah, bisa lebih cepat, bisa lebih mudah, bisa lebih murah, kayak gitu. Nah makanya aku waktu jualan kelasnya di sini, di slide akhir aku bilang kayak, ini loh daripada kalian eksperimen sendiri, kalian mending pakai sistem aku aja yang udah terbukti, yang udah aku
eksperimenin ke aku sendiri, sudah di trial and error sendiri, kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing gimana caranya, gitu. Atau ibaratnya kayak kita ngasih tahu nih, kamu punya penyakit pusing nih. Caranya sebenarnya adalah tidur, cukup istirahat, jangan jangan kebanyakan stres misalnya gitu. Tapi kan walaupun mereka udah dikasih tahu solusi kayak gitu, bukan berarti mereka bisa nyembuhin penyakit itu kan. Tetap aja mereka merasa kesulitan untuk nyembuhin penyakit pusing itu. Nah, maka kita tawarin obatnya. Obatnya diposisikan sebagai sesuatu yang menyembuhkan penyakit itu lebih cepat, atau lebih mudah, atau lebih murah, kayak gitu loh. Jadi mereka tahu beres. Nah, itu loh maksudnya. Jadi tetap solusinya kalian boleh spill, tapi abis itu kalian posisiin produk kalian itu sebagai sesuatu yang lebih cepat, atau lebih mudah, atau lebih murah. Nah, itu kurang lebih kalian bisa pakai teknik jualan carousel itu untuk kalian jualan kelas online atau course, webinar. Kalian juga bisa pakai template. Maksudnya jualan template ya. Itu bisa kok. Tiga-tiganya produk ini bisa pakai teknik carousel. Oke? Nah, itu untuk yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kalian itu bisa pakai lah, ini mana ya? Kok hilang ininya? Kalian bisa pakai ini aku hilang, harusnya ada di sini. Jadi yang ketiga ini adalah kelas atau webinar. Kalau misalnya kalian jualan kelas atau webinar juga, ini ada teknik kedua, yaitu tekniknya adalah testimonial. Ini aku taruh dulu di sini. Kenapa ini kehapus tadi aku juga nggak tahu gitu. Nah, ini aku contohnya pakai akunnya Victoria Wong aja. Ini kontennya bagus. Jadi kontennya testimonial. Jadi di sini kan dia jualan kelas konten nih. Jadi dia testimonialnya adalah orang-orang yang sudah berhasil menerapkan strategi kontennya dia. Nah, di situ ternyata orang-orang bisa dapat duit, terus duitnya bisa untuk umroh, duitnya bisa untuk ibadah, duitnya untuk liburan, untuk macam-macam lah. Nah, jadi kalian bisa pakai konsep testimonial ini, dan testimonialnya kalau bisa bagusnya sih dibikin cerita gitu. Walaupun nggak salah juga kalau cuman misalnya kalian sekedar screenshot doang, abis itu kalian sendiri yang cerita, itu boleh. Atau kalau misalnya pengen lebih bagus, kalian bikin si orangnya itu tadi yang sudah pakai produknya kalian, biarin mereka sendiri yang cerita. Itu sebenarnya lebih bagus. Ya gitu. Tapi kalau misalnya mau kalian sendiri yang cerita, abis itu dikasih screenshotan aja, itu juga boleh lah. Gitu, itu boleh. Cuman yang penting adalah kalau misalnya kalian bikin kontennya testimonial, kalian harus bikin menarik, harus dibungkus dengan cerita. Pokoknya intinya itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian cuman screenshot doang, screenshot terus dibikin kayak postingan feeds di Instagram yang kayak testimonial 1, 2, 3, 4 gitu, kayak itu kayak MLM banget gitu. Walaupun gak ada yang salah sih dengan MLM, cuman orang tuh banyak skeptis dengan MLM gitu. Jadi kalian jangan ngikutin kayak gitu. Kalian ikutin yang kayak gini, dikasih cerita gitu-gitu. Atau bisa juga kalian pakainya Instastory, terus kalian kasih SS aja, misalnya testimonial. Tuh lihat, memberku akhirnya berhasil kayak gini-gini, makanya belajar di kelasku, misalnya kayak gitu. Itu contoh yang biasanya aku juga sering pakai. Itu juga sangat-sangat ampuh kayak gitu. Oke? Itu aja. Tapi ingat teman-teman, semua ini bukan berarti kalian bisa terapin sekali terus langsung laku gitu. Kalian harus berulang kali gitu, harus konsisten. Karena bisa juga gini, ketika mereka melihat kontennya kalian, mereka tertarik untuk beli. Tapi mungkin mereka nggak bisa beli sekarang, mereka besok kali belinya, atau mereka harus nabung dulu kali, mereka harus nanya temen dulu kali, kayak gitu-gitu loh. Jadi jangan putus asa kalau misalnya kalian bikin konten jualan kayak begitu. Oke, itu aja konten kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau misalnya kalian suka dengan konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan follow Instagram dan TikTokku. Kita ketemu di video-video berikutnya.